Maha-Esa, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen, vokasi pelatihan olahraga dan vokasi analisa performa olahraga, serta adik-adik mahasiswa baru angkatan 2025 yang kami banggakan. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul di acara Tak Kenal Maka Tak Connect, sebuah kegiatan yang menjadi sarana untuk saling mengenal dan mempererat hubungan antara dosen dan mahasiswa baru. Untuk mengawali acara dengan penuh kebanggaan, marilah kita berdiri sejenak untuk menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars Unesa. Kepada hadirin saya persilakan untuk berdiri. Hadirin saya persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyesuaikan VKOP agar setiap langkah yang kita jalani selalu dalam berkat Tuhan Yang Maha Esa. Kepada Bining Hayu saya persilakan untuk memimpin doa. Marilah kita berdiri sejenak untuk merenung dan
Tuhanku yang Maha Esa, sumber segala daya, kami datang bersujud dalam hening dan asa. Kami adalah VKO, anak bangsa yang mau maju, belajar berjuang tak pernah jemu. Beri kami semangat dan passion menyala, agar cinta pada ilmu tak pernah sirna. Tanamkan respect dalam tingkah dan laku, saling menghargai tanpa sekat dan ragu. Jika integritas jadi pijakan utama, jujur, tangguh, meski dunia tak selalu ramah. Kuatkan kami dengan disiplin budaya, pantang menyerah, terus melangkah tanpa tanya. Tuhanku yang Maha Pengasih, bimbing kami meraih excellence sejati. Jadi insan berkarya, rendah hati dan berarti. Kami siap bergerak tak tinggal diam, melangkah pasti menuju mimpi dan harapan. VKO bergerak untuk berhasil. High performance jadi gaya hidup yang stabil. Mohon jadikan kami champion hidup yang luas, bukan hanya menang, tapi jadi pribadi yang tulus dan ikhlas. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Berikutnya mari kita segarkan suasana dengan VKO untuk menambah energi dan antusiasme para peserta. Kepada tim yang bertugas, kami bersilakan. Teman-teman saya persilakan untuk berdiri dan mengikuti gerakannya. Orang kaya masing-masing.
Siapa lagi tadi? Oke, sampai depan. Oke ya. Untuk pengalaman dan prestasi olahraga yang pertama internasional dan nasional klasifir para badminton Peparnas Solo pada 2024. Lalu di Palembang pada 2023. Lalu ASEAN Para Games Solo Indonesia 2022, ASEAN Para Games Jakarta 2018. Selanjutnya manajer dan pelatih para renang NPSI. Setelah kanan saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita bersama. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Fuego! Nanti yang aku ya sama Ibu Kamawati, ya, Ibu Vivi Diati Wulandari, ya. Jadi yang saya hormati dan muliakan
Bapak Ibu dosen yang luar biasa, para senior saya, dosen saya Bapak Dr. Yono, senior saya Pak Tutur, Pak Afid, Pak Purnomo, kolega saya Bu Vivi, dan Bapak Ibu dosen semua yang luar biasa. Saya sangat senang sekali hari ini bisa berada di sini di sela-sela situasi yang sangat luar biasa, dibantu oleh adik-adik HMP yang luar biasa sehingga hari ini mungkin bisa terjadi. Kita kasih applause untuk adik-adik HMP pada momentum ini saya ingin mengucapkan selamat datang kepada adik-adik semua. Selamat datang di kota Surabaya. Mari kita hari ini besar kita di sini. Ya, dulu Pak Purnomo, Pak Tutur, Pak Afid ini adalah senior saya. Kami 20 tahun lebih dulu sama seperti Anda adalah seseorang yang mencari jati diri tentang masa depan yang penuh tidak jelas. Ya, tetapi yakinlah bahwa asa itu ada dan tempat Anda adalah di sini, yaitu di VKU dan di APO. Pahamlah bahwa setiap daun yang jatuh pun itu sudah ditentukan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Bahwa Anda masuk ke sini itu sudah tertakar, tidak tertukar. Ini adalah hal yang terbaik bagimu. Yakinlah. Ya, jadi selamat datang di Surabaya. Anda akan menjadi bonek untuk 4 tahun ke depan. Ya, siap ngeyel, wani, fight untuk menjadi yang terbaik. Secara khusus di sini saya selaku prodi VKU maka akan menyampaikan sedikit berkaitan dengan VKU bahwa adik-adik angkatan 2025 kita adalah prodi sarjana terapan yang artinya adalah Anda levelnya sama persis seperti teman-teman Anda yang semua di fakultas manapun di UNESA. Gelar Anda adalah sarjana terapan olahraga, ya. Jadi sarjana terapan kepelatihan olahraga yang di sini nanti akan menjadi pelatih fisik khususnya. Kita mengacu pada slide berikutnya. Di sini di VKU itu singkatan gampangnya vokasi kepelatihan olahraga. Gitu. Jadi ini adalah program studi yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan untuk menjadi pelatih fisik. Pelatih fisik. Jadi Anda harus latih badannya bagus, look good, ya, posturnya oke, kemudian ilmunya juga oke. Karena pelatih fisik yang dijual pertama kali adalah fisik, look itu. Ya, jadi Anda bisa jadi pelatih fisik, jadi instruktur kebugaran, jadi pelatih fisik pada olahraga disabilitas, konsultan olahraga dan lainnya. Ya, di sini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di PKU kita memiliki beberapa semangat, ya. Nah, di vokasi ini PKO dan APO itu adalah saudara. Ingat, kita adalah satu keluarga besar vokasi olahraga. Kembar, ya, saudara kembar seperti itu. Ya. Nah, jadi kita tidak berpisah, kita sama-sama berada dalam bidang olahraga yang saling menguatkan satu sama lain. Seperti itu. Nah, dosen VKO itu juga dosen APO. Dosen APO itu juga dosen VKU sama, ya. Jadi tolong jangan dikotak-kotakan. Kita semua adalah saudara di sini. Itu semangatnya yang harus kita bangun bersama, ya. Semangatnya adalah satu saudara vokasi olahraga. Bahkan nanti dalam beberapa kuliah mungkin akan ada kerjasama kuliah, kerjasama antara APO dan VKU dalam satu mata kuliah bersama, seperti itu. Nah, di sini kita memiliki jargon high performance yang artinya harus performa tinggi, yang artinya harus ngoyo, harus ngeyel,
harus semangat untuk menjadi juara. Nggak ada juara yang malas-malasan, nonsen. Ya, jadi juara itu kalau bisa high performance, syarat dasarnya adalah high performance, dan itu bukan hanya di mulut, tetapi dalam action kita. Nah, berikutnya kita juga punya VKO Move yang tadi sudah dijelaskan ya. VKO Move itu bukan sekedar tarian, tidak. Kalau Anda ingat lagunya Via Valen itu sangat cantik sekali, itu penuh dengan makna, penuh dengan filosofi bagaimana kita meraih bintang, meraih mimpi. Kami ciptakan itu agar Anda memasukkan itu ke dalam otak bawah sadar untuk menjadikan high performance, meraih bintang itu adalah menjadi sebuah gaya hidup Anda. Seperti itu. Ya, VKO Move. Jadi VKO Move adalah bagaimana kita tidak diam. Karena juara nggak ada yang diem. Nggak ada namanya sukses kalau kita malas-malasan. Nggak ada. Konsen. Maka harus move, jangan diem, gerak. Gitu. Kenapa namanya VKO Move, ya? VKO. Dan yang terakhir ada VKO Pride, ya. Nah, Pride itu adik-adik bisa lihat di pojok kanan dan kirinya itu P-nya apa? Coba sama-sama. P-nya apa? Passion. Passion itu apa? Semangat yang luar biasa, semangat yang kuat, yang luar biasa. Passion, keinginan yang besar. Passion. Anda nggak bisa sukses kalau Anda nggak punya semangat, nggak punya keinginan yang besar. Semua dimulai dari niat. Passion. Respect. Apa itu respect? Saling menghormati sesama manusia. Itu kunci dari kemanusiaan adalah bagaimana kita memperlakukan manusia itu sama. Jadi di VKO kita biasakan, Anda harus biasakan ucapkan terima kasih, minta maaf. Itu adalah basic. Karena itu adalah etika kita sebagai masyarakat timur. Anda tidak boleh kepada dosennya mandu-mandu, tapi sama cleaning service Anda injak-injak pel kotor. Itu namanya nggak respect. Anda hanya main-main tipuan respect. Respect itu pure dari hati. Anda lakukan dengan tulus. Dengan cleaning service Anda hormat, dengan karyawan Anda hormat, dengan dosennya hormat, dengan tukang sampah hormat, dengan siapapun. Jangan bedakan, ya, karena semua manusia adalah sama. Kemudian ada integrity. Apa itu integrity? Integritas. Anda tidak mencontek, Anda jujur. Itu adalah integritas. Ya, melakukan sesuatu dengan hal yang benar dan jujur itu adalah integritas. Dan yang apa? Apanya? D-nya apa? Disiplin. Nah, disiplin sudah paham pastinya ya. Gak bisa kita sukses kalau kita tidak memiliki disiplin. Dan yang terakhir adalah kalau kita bisa lakukan itu semua, kita bisa excellent. Excellent itu apa itu? Performa yang tinggi, prestasi, dan lain sebagainya. Makanya kita namakan bahwa VKO-nya adalah VKO Pride. Passion, apa ya? Sama-sama. VKO Pride adalah passion. Oke, terima kasih buat semua. Ya. Saya mengingatkan yang disampaikan Pak Ucul bahwa harus berbicara tepat waktu, tidak boleh kurang dan lebih. Maka saya tadi sambil melihat karena lebih dikurang dan selesai juga boleh. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bicara di sini hanya menghitung 1 sampai 1000 saja, karena waktunya 5 menit. 60 kali 5. 6.000 ya nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adikku yang luar biasa, calon pemimpin bangsa. Ya. Satu, saudara harus optimis dulu ya. Kalau mulai datang ke sini sampai masih bilang saya ini jadi apa, ya itu terus akhirnya
saya jadi apa? Ya, jadi di sini saya sebagai pelatih fisik yang profesional, saya sebagai tim analisis Indonesia yang profesional, itulah yang nanti saudara capai, ya, itu aja. Saya begitu lagi sama sendiri. Jadi Pak Alvin, oh iya, itu Alvin. Perhatikan ya, saya pun juga seperti itu. Saya dulu seorang petinju, ya. Petinju bisa jadi berdiri di sini ya, alhamdulillah rahmat Allah ya. Karena teman-teman saya Andrian Kaspari jadi apa di apa namanya pretender Andrian Kaspari banyak RSPK senior saya Hengkiku memperbaiki AC ya ini mau itu ada kos-kosan tahu dari Pak Tutur ya? Siapa? Oh tahu Pak Tutur kumpul model itu gila nggak terlatih Pak Tutur. Pak Tutur nggak terlatih luar biasa. Kalau Pak Tutur terkenal rajinnya tim mahasiswa terkenal rajinnya ya mahasiswa kami yang bermati semuanya. Yang satu yakin dulu sebagai seorang pelatih, yakin dulu kalau sudah jadi pelatih. 5 menit ya. PT Persib ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya itu di atas tutur Jatmiko, jangan tanya artinya. Kalau tanya artinya yang malu Anda. Ada yang mau tahu nggak? Oh iya, tutur Jatmiko itu nuturi piantun-piantun bejat kados meniko. Ya, sudah. Ya, gelarnya jelas. Ya, dokter itu DR dari rumah, SPD itu selalu percaya diri, kalau MKes itu menuju kesejahteraan. Si gelar MPD langsung berdek. Yang gelarnya MPD langsung berdek. Rekomendasi saya itu MPD gelarnya, makanya orangnya lucu. Jadi MPD itu magister pelayanan dagelan, jadi suka lucu ya. Nah itu ya, Pak Pur sama dengan saya, malam-malam kesepian, bedanya kalau Pak Pur itu ya. Oke. Kalau profil saya basicnya pelatih fisik. Seperti Pak Yono semester 5, Pak Yono melatihnya di Kompi-nya 516, saya semester 5 melatihnya di Armada 2 TNI AL mulai 2002. Ada yang sudah lahir 2002? Belum ya, Anda belum lahir, saya sudah melatih fisik tinju di sana. Tapi terlibat sebagai pelatih fisik saya di Tarung Derajat Jawa Timur itu selama 2011 sampai 2020. Kemudian di Surabaya Bayangkara Samator Pro Liga 2019 ya. 2020 itu saya di CLS di TBSL Thailand Basketball Super League sebagai pelatih fisik. Jadi pelatih fisik itu penjajah, salah satunya saya. Kemudian di mulai 2018 saya mendirikan ATPPC. ATPPC itu kalau dalam ilmu fisiologi tentang sistem energi ya, adenosin triprospat fosfokreatin, tapi buat saya ATPPC itu adalah atlet peak performance. Jadi menciptakan komunitas di mana atlet belajar melatih atlet untuk meningkatkan performanya menjadi lebih baik ya. Nah, Bayangkara Volley 2020, tapi sekarang sudah tidak join, TC-nya di Pontianak. Karena Pontianak itu namanya Pontianak itu kuntilanak, saya nggak mau ya kan. Nah, kemudian di tahun 2021 Papua saya pegang 3 cabur, ada sepak bola putra, kemudian judo dan juga bola tangan. 2022 saya di Kabupaten Kediri pelatih fisik bola voli Kabupaten Kediri putra putri sama teman saya yang diundang semester lalu. Kalau teman-teman lihat di YouTube-nya VKO, kita pernah mengundang pelatih bule ya, Toiran Redel. Saya dengan Toiran Redel pegang Kabupaten Kediri. 2023 saya melatih cabur lain lagi, namanya Rabi. Tapi kalau dipegang Pak Seta ganti Rabi muka Pak ya. Oke, nah 2024 saya dapat tugas di satu naungan organisasi, tapi
beda. 2024 saya menangani timnas bola voli pantai yang pra-olimpik. Alhamdulillah di kejuaraan dunia di Cina tim kita dapat emas, dan pra-olimpik target 4 besar dari PB kita bisa tembus peringkat 3 Asia. Dan setelah itu pulang langsung diculik. Harusnya Jakarta pulang Solo, di Jakarta diculik, dibelokkan ke Sentul, diminta bantu menangani timnas bola voli 20 Piala Asia yang di Surabaya. Target 4 besar, alhamdulillah kita 4 besar. Timnya sekarang kejuaraan dunia di Cina, tapi aku ditinggal. Ya, tidak apa-apa. Saya masih di sini, dan sekarang saya membangun sebuah tim dengan teman-teman kakak-kakakku 2023 kemarin. Kita menjadi tim konsultan strength conditioning KONI Kabupaten Magetan. Ya, alhamdulillah meskipun baru dapat 5 emas, ada 6 perak dan perunggu, tapi setidaknya poin yang diperoleh di Porprov sudah meningkat. Ya, jadi itu sekilas tentang saya. Kalau saya aslinya Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran di Sumatera. Ya kan? Kalau modelnya begini jelas dari Trenggalek, terang-terangan gede wong elek, ya kan? Nah, itu. Makanya tidak ada belas, gitu. Tapi inilah saya. Nanti jangan kaget kalau ketemu saya, Pak Wiono menyampaikan, kalau Anda di olahraga, kalau Anda di VKO maupun APO, kunci olahraga untuk sukses nomor 1 adalah disiplin. Ya, oke, itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman ya. Baik. Selamat siang. Cocok kalau selamat siang seperti itu. Kalau semangat harus pagi. Semangat pagi. Masih belum tuh, hampir. Ya, mau menjelang siang. Semangat pagi. PKO. Kita senang. Teman-teman sekalian, perkenalkan saya Ahmad Dardono. Dalam waktu yang sesingkat ini saya akan memperkenalkan diri saya siapa. Salah satu aktivitas yang menjadi tanggung jawab di HMP, yaitu sebagai pembina HMP di VKO. Nanti akan ada ketemu dengan HMP yang ada di APO, Pak Nafisa. Nah, yang di VKO dengan saya. Ada beberapa catatan tentang saya. Yang pertama adalah saya seorang psikolog, tapi juga seorang pelatih. Jadi sport psychologist dan seorang mental coach, ya, itu pendekatan yang berbeda. Kalau coach kita bisa tahu bahwa hubungan antara atlet dan pelatih berbeda dengan hubungan antara klien dan psikolognya. Tapi dalam hal ini kaitannya dengan psikologi olahraga memang bersentuhan dengan aspek kepelatihan. Jadi penerapan yang dilakukan di lapangan berbeda dengan psikolog yang ada di dalam ruangan atau psikolog yang berkaitan dengan gangguan kesehatan mental, ya. Nah, selanjutnya dari sisi pengalaman yang paling mengesankan itu ada pada semua kejuaraan. Kenapa begitu? Karena di masing-masing kejuaraan kita akan menemukan hal-hal yang unik, hal-hal yang luar biasa. Nah, salah satunya adalah di Olympic Games, itu persiapan di Rio, menangani atlet bulu tangkis khususnya, karena waktu itu saya di Kemenpora terlibat di dalam program Satuan Pelaksana untuk Indonesia, program Indonesia Mas, mempersiapkan atlet yang di Olimpik, SEA Games maupun di Asian Games. Nah, tugas pertama itu adalah di Olympic Games. Di antara semua bidang yang dipersiapkan, ada semua bidang sport science, ya, ada biomekanik, ada sport medicine, ada recovery, ada strength conditioning coach dan seterusnya. Yang masuk dari program Kemenpora adalah sport psychologist. Nah, pada saat itu adalah tugas yang pertama dan cukup berat, ya, karena untuk mempertahankan medali emas. Nah, ini setelah itu kemudian saya terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang lain seperti di Asian Games dan di SEA Games, termasuk di PON mulai 2004 di Palembang sampai dengan yang kemarin. Tapi yang kemarin saya tidak mewakili institusi atau KONI Jawa Timur. Yang kemarin yang di Sumatera, saya di hire sebagai seorang profesional di cabang olahraga tertentu. Nah, ini gambaran dari siapa saya. Ada hal yang mau saya sampaikan kepada adik-adik sekalian. Yang pertama adalah bahwa kuliah itu anggap saja sebagai sebuah tantangan.
Kalau kuliah sebagai sebuah tuntutan, maka Anda nggak akan bisa menyelesaikan dengan baik. Kenapa? Karena Anda merasa tertuntut, dituntut untuk melakukan sesuatu, bukan sesuatu yang sifatnya tantangan. Saya akan men-challenge, saya akan menantang diri saya untuk mencapai yang terbaik. Di mana yang terbaik? Ada di setiap tugas mata kuliah, ada di setiap tugas-tugas atau aktivitas di kegiatan organisasi kemahasiswaan, ada di setiap prestasi yang bisa Anda capai. Baik prestasi di olahraga maupun di non-olahraganya. Jadi hal pertama yang perlu Anda lihat semuanya ya, bahwa kuliah adalah sebuah tantangan, bukan tuntutan. Karena tantangan inilah maka Anda enak, enjoy untuk menikmati prosesnya. Berdarah-darah seperti apa, nangis-nangis seperti apa, tuntut seperti apa, itu bukan hal yang membuat kita menjadi lemah. Justru kita merasa menjadi lebih bangkit karena tertantang untuk itu. Yang kedua, selain bicara tantangan, yang kedua adalah hidupmu bukan untuk dirimu sendiri. Hidupmu adalah untuk siapa? Untuk orang-orang yang Anda cintai. Siapa? Orang tua, keluarga. Karena dengan begitu Anda menghasilkan atau memberikan yang terbaik pada saat kuliah, maka sama dengan membahagiakan, membanggakan orang tua atau keluarga. Suatu saat kalian akan bisa merasakan bahwa ketika di wisuda, pada saat itulah Anda melihat orang tua Anda masing-masing, bagaimana Anda di wisuda, dan itu bahagianya luar biasa. Padahal Anda memang harus mengeluarkan semua usaha untuk mencapai ke arah sana. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam waktu sesingkat ini. Ada dua hal. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan inspirasi. Kita akan bertemu dengan salah satu mata kuliah pengembangan kepribadian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya udah mulai. Ya, yang kami hormati Pak Wakil Dikbud, Pak Korprodi, Bu Korprodi, Pak Direktur, dan rekan-rekan Bapak Ibu dosen dari VKO dan APO ya, dan adik-adik mahasiswa angkatan 2025 yang saya cintai dan saya banggakan. Selamat datang di Fakultas Vokasi, selamat datang di Prodi Kepelatihan Olahraga dan Analis Performa Olahraga. Selamat datang di Surabaya. Tadi disampaikan oleh Bapak Korprodi di awal, oleh Pak Kunjung. Ini adalah kota yang besar, menjadi pusat olahraga di Indonesia. Pertanyaan pertama, ada yang dari luar Surabaya? Saya ingin lihat probabilitas luar Surabaya. Luar Surabaya. Oke, luar Jawa Timur. Luar Jawa Timur. Oke. Luar Pulau Jawa. Oke, makin banyak. Luar Indonesia. Ada Timor Leste, Pak Pur. Ya, kenapa saya tanya tadi mungkin sama sekilas secara background. Saya juga pendatang, ya, berkarir kebanyakan dan memang mayoritas di luar kota Surabaya, di luar Jawa Timur. Saya asal dari Jawa Barat, tepatnya di ibu kotanya di kota Bandung. Ada yang dari Jawa Barat? Ada, berarti ada teman, ya. Tadi secara background sudah disampaikan bahwa dasar saya ada di cabang olahraga sepak bola dan futsal karena secara dasar keilmuan dan secara dasar minat terkait cabang olahraga ada di sana. Tetapi secara background saya adalah seorang pelatih fisik. Tadi kalau Pak Tutur bilang penjajah, ya alhamdulillah juga sudah mengalami sebagai penjajah. Ya, jadi di beberapa cabang olahraga selain sepak bola, futsal, pernah juga menangani di cabang olahraga judo, taekwondo, yang di bela diri pernah, di terukun juga pernah. Jadi secara keilmuan di kepelatihan fisik
terutama nantinya ada di cabur sepak bola ataupun futsal akan sering bertemu dengan saya, akan sering banyak mungkin di beberapa mata kuliah nantinya di kelas ataupun secara praktikum di lapangan akan banyak bertemu dengan saya. Sekali lagi selamat datang. Kok hilang tadi mati? Ya, jadi itu mudah-mudahan ya kerasan, mudah-mudahan semangat. Tadi disampaikan bahwa perkuliahan kalian akan berbeda dibandingkan masa kalian di SMA. Tantangan akan semakin besar. Ini adalah tangga pertama. Kenapa saya bilang tangga pertama? First step. Ya, langkah pertama adik-adik menghadapi dunia, terutama dunia kerja yang disampaikan kejam, dunia kerja yang disampaikan atau diketahui mungkin menyeramkan, dan itu adalah realita. Ya, saya sampaikan itu adalah realita karena apa? Adik-adik akan menghadapi tuntutan yang nggak tahu di depan itu seperti apa. Era sekarang perubahan seperti apa yang kita tidak tahu ke depannya. Tetapi bagaimana adik-adik di sini nanti akan dibina, akan diterpa dalam proses perkuliahan, akan menjadi seorang pelatih fisik, akan menjadi seorang analis yang memang handal, yang memang bisa berguna, bisa berdampak di masyarakat, yang bisa mencari pekerjaan yang tadi disampaikan Pak Rahman untuk bisa membahagiakan orang-orang yang kalian sayangi, yang kalian cintai. Ya. Jadi itu titip pesan, dipersiapkan secara mental, secara fisik, ya, apalagi yang nanti di prodi VKO yang putih ya, VKO ya, yang putih ini akan banyak sekali ketemu saya, ketemu Pak Tutur, ketemu Pak Wiono nanti di mata kuliah latihan kekuatan, latihan kecepatan, latihan daya tahan. Itu akan menjadi hal yang menakutkan, tetapi dinikmati saja. Ya, itu pesan saya. Sekali lagi selamat datang di Surabaya, selamat datang di Vokasi, selamat datang di PKO dan APO. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya Pak. Yang terhormat Bapak Wakil Dekan 2, ada Bapak Direktur dari USC, kemudian ada Korprodi dari Kepelatihan Olahraga, dan ada Ibu Korprodi dari Analisis Performa Olahraga. Oke, tadi sudah tahu ya saya siapa, namun ini hanya sebuah bagian kecil. Kenapa saya sampaikan bagian kecil? Karena sebagian besar saya lahir di sini. Saya merupakan alumninya UNESA. Saya bisa bertemu seperti ini oleh UNESA. Ya, mereka mensupport. Jadi lembaga ini mensupport saya supaya saya bisa berprestasi sejauh ini. Oke, sampai tingkat internasional, dan saya diberi peluang untuk membantu vokasi menumbuhkan adik-adik atau menghasilkan sebuah sumber daya manusia yang cerdas, yang mempunyai karakter yang kuat di bidang olahraga. Selamat datang adik-adik di Kepelatihan Olahraga Sarjana Terapan. Selanjutnya selamat datang juga untuk adik-adik Sarjana Terapan Analisis Performa Olahraga. Dari ribuan yang terdaftar di sini, adik-adik semuanya yang terpilih adalah adik-adik yang berkualitas. Kemarin kami melihat bahwa rasio dari pendaftar itu 1 dibanding 15 kalau nggak 5 ya Pak ya. Jadi yang diterima 1, yang tidak diterima itu kurang lebihnya 15 orang. Jadi Anda harus bersyukur bisa berada di sini. Tuh. Saya bidangnya adalah di atletik, salah satunya di sprint. Mungkin Anda kayaknya nggak percaya sama saya. Kenapa saya seorang pelari? Karena badannya segede sekarang ya. Ya. Kalau dulu mungkin saya badannya bagus. Bahasanya kayak gitar Spanyol. Tapi kalau sekarang jangan ditanya, saya seperti apa? Rocky Bantan.
aja. Yang mana? Kok nggak ada ya? Apa salah jurusan ini? Coba angkat tangan. Kalau menjadi seorang olahragawan harus berani. Mana? Oke. Atlet apa? Oh, basket. Oh, keren. Terus ada lagi? Apa? Pencak silat. Ada lagi mana? Bola voli. Banyak sekali Pak ya. Terus? Apa? Bola voli juga. Ini kayaknya termotivasi sama Pak Tutor ya. Kok banyak yang bola voli di sini? Ya. Terus ada lagi siapa? Badminton. Oh, berarti dengan Pak Purnomo ini. Beliaunya kemana ya? Ya, selamat datang. Di sini tempatnya para juara. Jadi adik-adik nanti bisa bergabung di UKM olahraga. Harus sudah sempat ya. Nanti silahkan adik-adik bergabung dan silahkan di sini itu tempat untuk kalian itu berkembang. Jadi tidak hanya kuliah tapi mengembangkan karakter Anda. Ketika Anda mendapatkan sebuah pekerjaan itu tidak berdasarkan hanya kuliah saja, namun kesehariannya kalian, skillnya kalian itu yang harus diasah. Oleh karena itu, silakan mulai hari ini, mulai detik ini, adik-adik banyak mencari teman yang positif, yang circle-nya bagus, dan kebetulan di vokasi ini tidak hanya olahraga, tapi dari berbagai prodi. Betul ya? Ada dari mesin, ada dari desain grafis dan sebagainya. Itu adalah momentum yang sangat bagus. Oleh karena itu silakan setelah ini berkenalan dengan jejaring seluas mungkin dan raihlah ilmu yang sebanyak mungkin. Mungkin dari saya sudah cukup karena waktunya sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Izin Wakil 31 Bapak Korprodi PKO, kemudian Ibu PKO dan Pak Direktur PKO. Oke. Kosong ya ini, kosong ya. Baik, terima kasih. Untuk perkenalan diri saya di sini, mungkin saya juga pendatang. Saya asalnya dari Blora, Jawa Tengah. Di sini daripada Bapak Ibu dosen semua, saya termasuk yang paling muda. Saya masuk kuliah S1 di tahun 2018 dan lulus di tahun 2022. Nah, saya kuliah selesai masa studi saya 3,5 tahun. Kemudian saya melanjutkan studi di S2 PKO juga di UNY dan masa studi saya alhamdulillah juga 1,5 tahun. Jadi saya S1 dan S2 itu masa studi saya 5 tahun. Nah, dari itu karena kita masih tidak begitu jauh, mungkin kakak, cuma beda 5 tahun. Nah, saya berpesan itu yang pertama, masih aneh Pak, kalau Pak beda. Nah, pesan saya itu sebenarnya simpel. Ketika teman-teman udah masuk, apa yang teman-teman mulai itu adalah hal yang juga teman-teman harus selesaikan. Nah, tanggung jawab Anda bukan untuk diri Anda sendiri, tapi juga dengan orang-orang yang ingin Anda banggakan, seperti yang tadi disampaikan orang tua, keluarga dan sebagainya. Nah, untuk tips perkuliahan mungkin yang pertama, carilah teman-teman yang positif, bukan teman-teman yang sukanya tiap malam cangkruk, terus main game sampai malam dan sebagainya. Nah, itu
mengganggu studi teman-teman. Karena apa? Apalagi di VKO maupun aku ini kita banyak praktek dan jam masuk pun itu sangat pagi. Ya, jam 5, jam 6. Kemudian selain itu teman-teman itu manut dalam tanda kutip, teman-teman mengerjakan segala hal yang telah disampaikan ke Bapak Ibu dosen semua yang luar biasa ini. Nah, jadi ikutin dari semester ke semester, dan kami dari Prodi itu juga fasilitasi untuk teman-teman bisa lulus 3,5 tahun selagi teman-teman bisa mengikuti sistem yang dibuat oleh Prodi. Nah, seperti itu. Nah, untuk itu masih 1,5 menit. Apa lagi silakan Mbak? Oke, mungkin kuasa ada. Nah. Untuk mungkin apa puas, nah, yang teman-teman, kalau saya tuh punya puas namanya aku adalah apa yang aku pikirkan. Jadi teman-teman berpikirlah secara positif, mensuggestikan diri di perkuliahan. Saya akan A, B, C, D, E. Itu tanamkan ke diri Anda hal positif yang teman-teman pikirkan, karena itu akan secara tidak langsung membuat adik-adik bisa melakukan hal-hal yang lebih positif. Seperti itu. 30 detik lagi. Apa lagi nih? Nah, untuk berikutnya saya ucapkan selamat datang kembali, selamat datang baik mahasiswa VKO maupun aku. Selamat bersenang-senang di perkuliahan ini yang pastinya di sekolah SMA berbeda dengan di perkuliahan. Jadi tetap semangat, tetap berjuang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar kita cek energi dulu, kita yel bareng-bareng dulu ya. Nanti dipandu sama Kak Novaldo angkatan 2023. Kepada Kak Aldo, saya persilakan untuk maju memimpin dia ya. Ayo Kak. Selamat siang adik-adik mama. Lapar? Permisi Bapak Ibu dosen, saya diperintahkan untuk memimpin yel pada siang hari ini. Untuk adik-adik maba bisa mengikuti saya bernyanyi ya. Mungkin ada yang nggak hafal, ada teksnya di depan, oke? Yang penting siang ini kita harus semangat. Beno. Oke. Pada hitungan ketiga bisa bernyanyi bersama. Adik-adik ini bisa bantu bernyanyi sambil berdiri. Jawa Timur Jaya loh. Ayo berdiri. Sudah siap bernyanyi? Oke. 1, 2, tiga. Dari segala penjuru kami datang bersatu, duka dan rasa kita lalui bersama. Cuma 4 tahun saja ku ditemani oleh
Dari Lampung ya? Lampung ya? Dekatnya Bisik. Lamongan kampung. Dari segala penjuru kasihan aku bersatu. Kita hidup bersama. Bersama
terakhir ini bernyanyinya langsung berturut-turut 3 kali baru lagunya selesai, oke? Jadi habis dari lirik ke bawah lanjut lagi lirik ke atas sampai 3 kali, oke? 1, 2, tuaga di sana gunung, di sini gunung, kuda dengan lutut dan dengkul, di sana bingung, di sini bingung, yang penting asik. PKO memanglah asik ya, anaknya ganteng dan cantik, prestasinya pasti melejit, yang penting asik. Sekali lagi, asik di sana gunung, di sini gunung, gerak lagi di sana bingung, di sini bingung, yang penting asik. Asik, kau memanglah asik, anaknya ganteng dan cantik, prestasinya pasti melejit, yang penting asik. Sekali lagi, asik di sana gunung, di sini gunung, kuda dengan lutut dan dengkul, di sana bingung, di sini bingung, yang penting asik. PKO memanglah asik, anaknya ganteng dan cantik, prestasinya pasti melejit, yang penting asik. Oke. Selanjutnya adalah perkenalan dosen dari program studi analisis performa olahraga kepada Ibu Korprodi Vivit Yeti. Saya persilahkan. Terima kasih. Oke, selamat sore. Masih semangat? Oke, dari tadi saya mendengar VKO terus ya. Apa mana ini apa? Kamu semangat juga ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat datang untuk mahasiswa vokasi, mahasiswa VKO, mahasiswa APO. Semoga kalian betah di sini. Tadi sudah segelintir atau sudah diberitakan CV dari dosen-dosen kalian ya. Seperti yang dijelaskan sama Bapak Kunjo, Bapak Korprodi, VKO, APO sama VKO kita tetap saudara, tetap saudara kembar, walaupun lahirnya VKO lebih dulu, ya. APO ini sarjana terapan analisis performa olahraga, disingkat APO. Dan APO ini lahir pada tahun 2025 ini. Oke. Anda mahasiswa APO, selamat. Mahasiswa pertama, mahasiswa pilihan yang nantinya bisa mencapai prestasi lebih tinggi dalam menganalisa, menganalisis atau mengukur data seorang atlet, ya. Di sini yang mengajar nanti di VKO maupun di APO dosennya tetap sama. Yang di APO akan ketemu dosen yang satunya, dan yang VKO akan ketemu dosen APO. Oke, dari tadi kita mendengar jargon VKO ya. APO-nya belum punya jargon ya? Ya, belum punya jargon. Kemarin waktu PKKM belum punya ya? Ayo kita buat. Kita di sini ada jargon kita.
Sudah kelihatan? Ini jargon apa? Power in precision, victory in excellence. Saya sendiri sampai lupa. Oke, silakan berdiri untuk lampu kita praktek ya. Power in precision, victory in fiction. Oke, kita mulai lagi. Kalau VKO disingkat, kalau kita nggak perlu. Kalau saya bilang analisis performa olahraga, belum selesai. Power in precision, victory in. Oke, sekali lagi. Analisis performa olahraga. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Pak Gio. Oke, silakan duduk kembali. Karena kita lahir di tahun ini, jadi semoga nanti bermunculan analis-analis yang tangguh, yang berprestasi. Kemarin dipandu dengan HMJ VKO ya. Semoga nanti kita harus punya HMJ sendiri ya. Belajar dari kakak kelas yang VKO, karena bersama banyak senior. Jangan dari tadi kan dengannya cuma VKO ya. Walaupun seperti itu berprestasi, tetapi kita tetap saudara. Oke, ini yang tadi bahwa analis performa itu lahir tahun 2005 dengan menekankan bahwa kekuatan lahir ketepatan analis dan kemenangan dapat diraih dalam prestasi. Di sini seorang atlet atau seorang mahasiswa khususnya harus disiplin. Yang tadi di VKO selalu bilang disiplin, respect, ya, selalu action. Tidak kalah juga kita di aku juga sama. Bedanya kalau di VKO menjadi seorang pelatih fisik, tetapi Anda menjadi seorang analis performa olahraga. Ya. Dari performa ini semoga muncul banyak performa nanti yang bisa mendampingi atlet di Indonesia maupun di luar negeri. Ini jargon, dan jargon kita seperti ini. Ada saya, lanjut. Ada jumlah sayapnya di sini, dan juga gradasi warna. Ini dari bentuk keseluruhan logo di analis performa mengartikan bahwa kita menghasilkan kekuatan yang menganalisa atlet, seorang atlet. Jadi kita belajar bersama di sini. Jargon sama logo ini pun dibuatnya tidak sendiri dari dosen aku, tetapi kita antara dosen VKO dan aku kita jadi satu. Apa yang ada untuk jargon sama logo aku.
Makanya kalau kita nanti kuliah, kita bersama, kita tetap baru. Ya. Oke. Ini kebetulan sama saya Vivi Jati Wulandari. Baik, saya akan membacakan CV dari Ibu Vivi Jati Wulandari SPD MPD. Beliau memiliki CV yaitu IAAV CX Level 1 Youth Coach, IAAV Coaches Course Level 2 On Road, The International Track and Field Coaching, Clinic Training Training, Malen, Jerman. Level 1 ASCA Strength and Conditioning Coach, pelatih fisik level 1 nasional, Coach C Youth Athletic Championship. Second Asian Youth Games Track and Field Coach, Coach IAAV World Youth Championship on Road, pelatih on 19. Oke, terima kasih. Lupa juga, perlu diingat dosen-dosen kalian, dosen-dosen yang hebat, ya. Silakan nanti berguru, mencontoh, ambil ilmunya dalam nanti perkuliahan, setiap perkuliahan. Oke, semangat, mahasiswa baru VKO, mahasiswa baru APO. Semoga sukses ke depannya dan meraih cita-cita kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus PB Fopi sebagai Wasekjen, pengurus Pemprov Fopi Jatim sebagai Ketua Bidang Organisasi, pengurus Fopi Kota Surabaya sebagai Ketua Harian, pengurus IKA UNESA Pusat sebagai Bidang Organisasi, pengurus ISNU Jatim Bidang Pendidikan dan Kesehatan, pengurus MUI Jatim Bidang Pendidikan Olahraga, pengurus PWNU Jatim Bidang Kesehatan, pembina UKM Tenis Meja, pelatih cabur Pentakiu PON Jabar 2016 dengan 2 medali perak dan 3 perunggu, pelatih tim Pomda UNESA Tenis Meja 2023 dan juara umum, pernah juara 2 cabur pickleball terjunan Piala Rektor UNESA tahun 2022, kemudian juara beberapa event, baik itu event Open Kejurnas cabur pentakiu nomor double, juara beberapa kali event LPT Cup tenis lapangan nomor eksekutif. Kepada dia, Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang kami hormati teman-teman Prodi PKO dan APO, adik-adik mahasiswa BEM, serta para siswa dan mahasiswa baru lagi ya. Sudah diterima, Anda sudah kemarin sudah dilepas. Oke. Cek. Ya. Fit mau bunuh APO. Ya. Ayo maju ini. Gimana? Ya, 5 menit. Nah, sekali lagi, analisis performa olahraga. Lagi. Sekali lagi, masih lemas, lemahkan dari hati Allah. Sekali lagi, analisis performa olahraga. Terima kasih. Oke, terima kasih Adio. Tetap semangat. Jadi, adik-adik, ini 2 saudara. Ya, 2 saudara kembar siam. Yang satu lahirnya normal, yang satu lahirnya prematur sebenarnya. Ya, prematur itu tahun 2025 lahir oleh mahasiswa. Ya apa ya, begitu apa ya? Ya, lahirnya prematur. Tapi tidak apa-apa. Prematur itu kan jangan identik dengan jalan, tapi identik dengan itu power in precision, victory in vision. Jadi 2 prodi ini harus kenal
dosen di PKO dan harus kenal dosen di APO. Wajib fardu ain, tidak boleh tidak kenal. Jadi teman-teman dosen di PKO ini maupun di APO adalah, kata Bu Mufid, adalah orang-orang yang luar biasa. Luar biasa itu karena banyak di luar. Paham ya? Kalau banyak di dalam, ini enak. Ada teman-teman dosen ini yang masih belum nikah. Ya tak tuju ya, saya kasih tahu. Pak Rizky belum, masih single. Pak Muhammad Rizky Septa, terus Dio, Pak Dio. Ya, Pak Dio itu masih single 3. Ya, kalau mau dengan beliau menikah, jangan dengan Pak Po, jangan. Ya, kita itu istri ikatan suami takut istri, dan istiqomah ikatan suami takut istri ketika di rumah. Oke, adik-adik mahasiswa, ya semangat. Walaupun nanti ada perkuliahannya, terkadang harus ada di lidah, di ketika, tetap semangat. Ya, tunjukkan bahwa Anda olahraga. Sama dengan filosofis di Olimpik, Sitius, Altius, dan Fortius. Lebih cepat, lebih tinggi, dan lebih kuat. Ya, itu moto Olimpiade lah. Olimpiade ada 3 itu, Sitius, Altius, Fortius. Sejak tahun 2021 ditambah komunis, bukan komunis PKI berartinya, bukan, tapi kebersamaan. Jadi olahraga itu mengajarkan sportivitas, solidaritas. Kalau Anda salah, kalau Anda kalah, akui. Ya, jangan banyak alasan. Ya, alas itu ombo. Alasan gue ombo. Ya. Oke, itu Bapak Ibu dosen ini luar biasa. Serap ilmunya. Tahu spon? Ya, spon kalau dikasih air cepat nyerapnya. Harus cepat itu. Ya, tidak boleh tidak. Ada Pak Tutur. Pak Tutur itu pakar outbound ya. On itu metu, bon itu boleh utang. Jadi Pak Tutur senengnya boleh utang. Ya, outbound itu. Ada Pak Pur, itu direktur USC, Unesa Center, Pak Purnomo. Jadi yang memegang kolam renang, sudah apa direktur Pak Pur pokoknya. Pak Pur itu gelarnya MSI Meh Sembarang Iso dan SH Soko Hotel. Ya, itu Pak Pur. Ya, kemarin Pak Wiono, Pak Karim dan sebagainya. Itu dari saya, tetap semangat. Ya, tetap berkolaborasi, jaga sportivitas. Kalau ada apa-apa, hubungi dosen. Mau ketemu saya itu lebih banyak di kopi. Baru kopi ya. Terima kasih. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis pertemuan Anda. Dr. Doni Andudisuma SPDMKes yang berhalangan hadir di sini. Saya mewakili untuk membacakan CV serta profil dari Bapak Doni. Beliau lahir di Jakarta pada 12 Agustus 1990. Bapak Doni memiliki passion dalam dunia kepelatihan olahraga dan sport science, terutama performance analisis sebagai dosen di VKO. Bapak Doni mempunyai mimpi untuk memajukan olahraga prestasi di Indonesia. Untuk mewujudkannya, ia aktif sebagai sport scientist dan performance analysis tim nasional balap sepeda. Dengan target meraih medali Olimpiade 2032 Brisbane, Bapak Doni juga berperan dalam mengidentifikasi bakat atlet masa depan bersama Kemenpora melalui program antropometri dan menginisiasi sentra pembinaan olahraga pelajar di Jawa Timur serta penggerak olahraga masyarakat Jawa Timur. Kemudian CV beliau memiliki menjadi tim Indonesia Olimpiade Paris pada tahun 2024, tim Indonesia Asian Games 2018, tim Indonesia SEA Games 2015 Singapura,
2019 di Filipina dan 2021 di Vietnam, 2022 di Kamboja. Beliau merupakan pelatih fisik cabur anggar Olympic Youth Games di Nanjing 2014, pelatih fisik bola voli Proliga Petrokimia Gresik 2012, konsultan sport science di PT Amerta Indah Otsuka, pemerhatian sport science sejak 2016 dan manajer atletik tim Jawa Timur dan Papua. Wakil Ketua Satri PCI Jatim, bidang organisasi Kormi Jatim, manajer tim VTI Jatim dalam Prapon Aceh Sumut, 1 emas, 2 perak dan 2 perunggu, Sekretaris Direktur UNESA Science Center, tim ahli Kementerian Olahraga dalam giat tamu olahraga sekolah, tim ahli penggerak olahraga masyarakat, Dispora Jatim, tim analisis performa sport Jatim, Sport Science SLOMPN. Pada Bapak Purnomo saya persilakan. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Pak Ketua, Pak Dirjen UPB, senior dosen saya, Pak Wiono. VKO dan PKO. Sorry. Aku sampai bingung. Sama kamu, sorry. Soalnya sama kamu tuh, satu angkatan dengan saya kuliahnya. Jadi VKO dan APO ini sudah dilakukan sistem kerjanya tadi sama Pak Abdullah. Jadi inilah harusnya yang tadi dilakukan oleh teman-teman APO dan VKO, kerja bersama untuk prestasinya masing-masing. Nah, terkait dengan VKO dan APO ini rancangannya memang untuk mensupport dari keolahragaan di nasional. Kenapa APO berdiri? Itu satu ada request dari PSSI. Kebetulan sampai sekarang tim APO ini sekarang mendampingi timnas putri. Timnas putri. Bukan berarti yang APO itu apa nanti lulusannya itu. Nah, yang vokasi atau pelatihan ini juga support tadi sudah sampaikan, pelatih fisik itu sudah terdistribusi ke masing-masing cabang olahraga, termasuk yang ini belum ditulis satu yang sekarang saya didampingi untuk menjadi analisnya Youth Olympic atau Asian Olympic. Nah, ada teman-teman di PKO itu yang magang di Youth Olympic. Jadi semuanya harapan kami yang bisa bahasa Inggris magangnya di luar negeri. Yang bisa bahasa Inggris lancar, angkatan. Bahasa Inggris. Tidak ada. Ini berarti Pak. Angkatan 24 itu ada Pak? Ada. Ada. Jangan di Indonesia, kita magangkan di luar negeri. Bukan berarti yang sekarang semester baru atau mahasiswa yang baru masuk itu tidak bisa makan di luar negeri. Saudara harus kuatkan mulai sekarang bahasa Inggris. Kalau kurang minta ke prodi masing-masing. Perlu penambahan penguatan dari keilmuan saudara. Ya, kami sebetulnya ada Pak Doni itu juga di nasional juga analisis form. Ya, jadi yang sekarang itu tidak ada lagi saudara keliru masuk jurusan. Setuju? Ada yang masih Pak saya keliru masuk jurusan. Yang masih keliru masuk jurusan apa? Tak pindah sentra tasik. Sama itu masih dipindah sentra tasik. Oke? Sudah lanjut sampai selesai?
Yang mau pindah ke tangan, mumpung ada komisi 2. Tidak ada? Yakin kita mau maju bersama untuk prestasimu masing-masing? Yakin? Oke. Yang berikutnya terkait dengan saudara sekarang sudah enak ketimbang dari kelas saudara. Saudara sekarang sudah punya lab yang luar biasa. Di bawah itu sudah jadi labnya. Ya, saudara boleh nanti bergabung di sana. Prosesnya nanti seperti apa? Nanti kita berlanjut untuk satu bunyinya jangan mundur, maju terus semua. Saudara punya lab lagi di Lidan yang namanya SSFJ. Ya, di sana. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat datang di markas saya. Ini wilayah saya, saudara tidak boleh macam-macam. Karena saya lahir di sini. Wilayah ini wilayah saya. Monokromo. Yoi, sing di monokromo. Ya, jadi kalau macam-macam tak tutup baru itu gerbang. Karena saya asli orang sini. Agak Oke, Oke, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coach Unesa Swimming Academy 2023 hingga sekarang. Yang kedua ada pelatih renang Millennium Aquatic Surabaya 2015 Krapsi 10 emas, 5 perak dan 7 perunggu. Pelatih Taekwondo Pemuda 2022 meraih 5 emas, 2 perak dan 3 perunggu. Pelatih renang Komnas Kalsel 2023 meraih 5 emas, 4 perak dan 3 perunggu. Kemudian pelatih Pemprov Tarung Derajat meraih 2 emas, 2 perak, 2 perunggu. Tim GMS Peparnas Papua 2021, Kejurnas Taekwondo 2010, juara 2 di Universitas Brawijaya. Kejurnas Taekwondo 2009 UPI, juara 3. Aska Swimming level 1, Aska Swimming level 2, dan merupakan pelatih renang B nasional, pelatih renang C+. Kepada Bapak Haris Fajar saya persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 2, Bu Kaprodi dari Anas Performa Olahraga, dari VKO Bapak Kunjung, Pak Wiono, dan yang lainnya, beserta adik-adik mahasiswa baru dan kakak-kakak pembina yang luar biasa yang hari ini sudah mencurahkan waktunya untuk kita dapat berkumpul di sini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, di sini bisa dilihat saya ya seperti ini, modulnya seperti ini saya. Kurang lebihnya ya nggak ada lebih-lebihnya sebenarnya. Saya sambut untuk analisis performa olahraga, untuk jargonnya analisis performa olahraga. Terima kasih. Ini sekali lagi katanya luas. Kalau Pak Dio ini biasanya demo, kalau saya ini memang agak sore jadi agak lemes ini karena belum makan biasanya puasa ya. Analisis performa olahraga. VKO. Analisis performa olahraga. Tepuk tangan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Jangan banyak-banyak. Nanti kalau semakin sore kayaknya. Kasihan yang lainnya ini Pak Dio nanti akan menyambut waktu saya ini, saya kasihkan Pak Dio katanya karena hari ini katanya mau menyampaikan banyak motivasi yang benar. Susahnya itu bukan susah ya, kita harus susah senang itu karena kelebihan di dada kurang
yang nggak pas kan itu tidak juga. Jadi di sini tuh kalau Pak Tutur tuh harus pas. Kalian yang VKO walaupun APO, jadi yang waktu kuliah nggak boleh kelebihan, nggak boleh kekurangan, harus pas ya. Ya, jadi saya ucapkan selamat buat para adik-adik mahasiswa yang sudah bergabung di Fakultas Vokasi. Kalian luar biasa karena kita sudah biasa di luar, jadi juga harus di dalam juga harus luar biasa. Cukup dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali semuanya ternyata lemas. Baik, selanjutnya ada Bapak Dio Alif Ayrlangga Daulay, SPD MPD, merupakan Ketua Bidang Perwasitan IPF Sumut, Sekretaris Bidang Pertandingan Softball, Chief Deputy World Pickleball Championship Bali 2022 hingga 2024, Dewan Hakim Eksebisi Pickleball PON Aceh Sumut 2024. Kepada Bapak Dio saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya perkenalkan diri, coba kalian ganteng kan? Kamu ganteng kan? Oke, baik. Biarkan saya memperkenalkan saya. Nama saya Dio Alif Ayrlangga Daulay. Artinya saya itu Dio itu nama saya, Alif anak pertama, Ayrlangga itu waktu saya lahir ayah saya sedang S2 di sini. Jadi rezeki nama saya orang Medan, ngajarnya dosen di sini. Begitu. Tepuk tangan dulu. Oke, sebelumnya waktu di perkenalan sudah saya sampaikan kepada anak APO, tapi di sini saya sampaikan berhubungan dengan Bapak dosen dan anak VKO, kalian itu merupakan bagian dari sejarah prodi pertama, angkatan pertama di Indonesia. Oke, kalian harus bangga dengan sudah dibilang Pak Pro tadi, kesempatan kerja lebih besar, sudah pasti tidak punya saingan. Oke, berbeda dengan VKO yang sudah banyak angkatan, APO itu masih baru. Oke, jadi jangan ada yang mengatakan salah, masuk salah, inilah salah itu, enggak ada itu semua. Kalian sudah masuk ke sini, sudah bagian dari rencana dari Allah. Dosen-dosen di sini sangat kompetitif semuanya, memiliki ilmu yang bagus, serap ilmunya. Oke, datang satu lagi, kalian kuliah di 4. Jadi selama kuliah tidak boleh di 3, tidak boleh datang, duduk dan diam. Mahasiswa harus kritis, mahasiswa harus bersosialisasi. Coba buka dulu satu lagi, Mas yang pegang laptop, Mbak, coba dibuka kutipannya. Siapa tadi si Henry itu? Saya tahu. Yang belakangnya Yang pertama, saya pertama. belakang layar, belakangnya. Layar utama. Coba kalau tunggu lagi, bukan yang di Apo, yang pertama Pak. Layar utama. Kutipan dari Henry. Di belakangnya situ. Ya. Ada salah tembok. Background aja kan? Background aja kan tadi. Nah, ini. Ya. Oke, next. Habis ini jalan ya. Satunya ya. Iya, next lagi. Ada loh. Ada yang tadi. Lagi. Yang ada dengan tadi loh. Repot aja. Begini ngapa tadi? Ada tadi. Oh, ini ada.
Ini kutipannya ya, saya bacakan. Kami together is a beginning. Ini loh dari tadi. Oke? Coming together is a beginning. Keeping together is a progress. Working together is a success. By Henry Ford. Artinya apa Pak Dio? Datang bersama adalah sebuah awal. Tetap bersama merupakan sebuah proses. Bekerja bersama untuk mendapatkan kesuksesan. Oke? Jadi untuk adik-adik di sini, coba lihat orang di sampingmu. Kenal? Kenal? Itulah temanmu nanti untuk kuliah bersama-sama dan tamat bersama-sama. Ngerti? Masuk sama, keluar sama. Jangan ada yang ketinggalan. Setuju? Oh iya, saya lupa bilang. Di sini kalau Pak Tuntun tadi kan putra Jawa yang tinggal di Sumatera. Kalau saya orang Batak yang nyasar ke Jawa Timur. Oke, jadi perlu diingat, saya satu-satunya dosen di sini yang tidak bisa berbahasa Jawa. Oke, saya cuma bisa berbahasa nasional, bahasa Indonesia. Saya masih punya waktu 15 menit lagi. Apa yang mau kita bilang? Yel-yel aja ya. Masih semangat tuh yel-yel? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dio benar. Pak Dio pengen bisa bahasa Jawa. Pengen Pak? Ya, menikah dengan orang Jawa pasti bisa bahasa Jawa. Oh iya, lupa kata Pak. Saya single, punya pacar di Medan, tapi belum punya pacar di Surabaya. Memiliki CV Strength and Conditioning Coach Olympic Games Paris, Strength and Conditioning Coach Asian Games 19 Hangzhou, Strength and Conditioning Coach SEA Games Kamboja, Strength and Conditioning Coach SEA Games di Vietnam, Strength and Conditioning Coach PON 20 Papua, dan merupakan pemateri pelatihan kondisi fisik Kemenpora. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pak Wakil Bintang 2, Bu Kapolri Anak Sport Olahraga, Bu Vivi, dan Bapak Kapolri di VKO, Pak Kunjung, serta dosen-dosen senior dan rekan-rekan dosen senior. Baik, ini merupakan CV saya. Jadi ini buat adik semuanya, ke depan tentukan diri kalian itu mau seperti apa. Untuk yang di teman-teman VKO, setting diri kalian mulai dari sekarang. Kalian menjadi seorang pelatih fisik atau instruktur, start dari sekarang, dimulai hari ini, bukan nanti. Karena sama, dulu juga saya sama seperti kalian, posisi saya di situ. Motivasi saya saat itu adalah bagaimana cara saya mengimbangi dosen-dosen saya. Itu. Bagaimana cara saya bisa menyalip dosen saya, keilmuannya. Sama yang di aku juga, kalian adalah angkatan pertama, kalian adalah pionir. Jadi awal ini adalah kesempatan kalian untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi seorang analis performa olahraga, bukan hanya di sektor performa, di high performa, tapi juga di all sektor lain. Bagaimana cara kalian meningkatkan performa, kondisi fisik klien kalian itu seperti apa dan bagaimana? Itulah nantinya hasil akhir kalian. Untuk teman-teman VKO, gini, ini prestasi saya. Di sini saya bukan dulu pernah menjadi seorang atlet, tapi saya tidak sampai ke nasional. Tetapi harapan saya satu, ketika saya menjadi seorang pelatih, saya ingin menciptakan atlet saya itu ke internasional. Walaupun diri saya ini adalah dulunya bukan seorang atlet di tingkat nasional, bukan. Tetapi seperti halnya jargon di aku, power in precision. Ketika kalian tepat sasaran
tepat, oh ini seperti ini, itu adalah power, itu adalah kekuatan. Dan sebuah kemenangan, victory in vision, itu adalah ditemukan dari visi. Kalian melatih mau menjadikan atlet kalian seperti apa. Ketika kalian menganalisis, analisis itu ditujukan untuk apa? Itu adalah semangat dari power in precision, victory in vision. Jargon dari VKO, high performance build champion. Ketika kalian ingin menjadi seorang juara, kalian tidak mungkin dengan hanya performa yang biasa-biasa saja. Kalian harus naik, kalian harus gila. Gila dalam artian itu adalah karena kemenangan tidak bisa diraih dengan santai. Jika di sini saya ingin mengucapkan untuk teman-teman atau ada di VKO dan aku, mulai dari sekarang belajarlah gila. Belajarlah gila. Kenapa? Karena ketika kalian belajar untuk menjadi waras berarti kalian orang gila. Tapi ketika kalian waras, belajarlah gila. Gila-gilaan, haus akan ilmu, haus akan informasi, haus bagaimana caranya ya, seperti apa ya, kritis. Kalau tadi Pak bilang kritis adalah bukan hanya dari kalian bertanya, tapi visi kalian kenapa? Kenapa kalian ada di sini sekarang? Apa yang ingin kalian lakukan di sini? Itu tentukan dari hari ini, bukan besok, tapi sekarang. Dari hari ini dan seterusnya 3,5 sampai 4 tahun kalian akan bertemu dengan saya yang di Homeless di Apo. Saya juga akan mengajar di VKO juga. Apapun yang akan menjadi keluhan kalian, coba tanyakan ketika di perkuliahan. Apa yang menjadi momok kalian, ketidaktahuan kalian, utarakan ketika kuliah. Karena kalian di sini bukan hanya untuk menjadi seorang sarjana, tetapi di sini kalian adalah harapan orang tua kalian untuk mensukseskan diri kalian serta orang tua kalian. Ingat, ketika kalian melangkah itu ada doa orang tuamu di belakangmu. Jadi jangan sampai kalian salah pergaulan, salah arah sehingga itu nantinya akan menghambat karir kalian dan menyakiti orang tua kalian. Mungkin itu dari saya yang bisa saya sampaikan. VKO